Salam. Para jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat beribadah. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita persiapkan kebaktian kita pada hari ini dengan bersama berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, alangkah menyenangkannya bersekutu denganmu. Kami menghadap bersama oleh karena rahmat cinta kasih-Mu. Kuasailah ibadah Minggu Paskah ke-6 ini dengan Roh Kudus, supaya kami dapat memuliakan nama-Mu dengan iman yang teguh. Dengarlah doa kami ya Tuhan Allah, demi kemuliaan Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita ini dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Amin. Para jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali ibadah hari ini, kita akan dihantar melalui nas pembimbing firman Tuhan yang tersurat di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 14, yang demikian firman Tuhan. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menaikkan pujian bagi kemuliaan Tuhan dengan bersama menyanyikan lengkap hidung jemaat nomor 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Para jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima hukum kasih Tuhan sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 28. Yang demikian firman-Nya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup."
Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan agar kita dapat menjaga anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Para jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di hadapan Tuhan yang memelihara kita dengan penuh kasih kita, mengaku kebenaran kita dengan menyanyikan nyanyian pengakuan dosa. Dengan pelengkap hidung jemaat 37, bila ku renung dosaku. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usahakan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang mengakui dan menyesali dosa serta kesalahannya, dan yang mau memohon pengampunan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tentu Tuhan Allah kita yang pengasih akan memberikan anugerah dan pengampunannya. Sebagaimana firman-Nya yang tersurat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Yang demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah. Demikianlah kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Para jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena Allah sudah memberikan anugerah dan pengampunannya yang meneguhkan hidup kita kembali, maka marilah kita menyambutnya dengan menyanyikan pelengkap hidung jemaat nomor 131. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Marilah kita memohon pertolongan Tuhan untuk menerima firman-Nya. Kita bersama berdoa. Ya Bapa, kami bersama di tempat ini, di dalam setiap keluarga kami, bersiap untuk menerima firman dan sabda-Mu. Kiranya Engkau memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat menerima firman-Mu dan kami dapat melaksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi kemuliaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.
pembacaan kitab suci pada kebaktian di hari Minggu, yaitu Minggu ke-6 Paskah tanggal 17 Mei 2020, diambilkan dari kitab Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-21. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-21 yang demikian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis yang akan menuntut pembalasan. Saya ulangi, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian pembacaan kitab suci, dan marilah kita menyanyikan nyanyian pelengkap kidung jemaat 127. Jadilah Tuhan kehendakmu. Jadilah Tuhan kehendakmu. Utama lihat di tanganmu. Bentuklah aku sesukamu, aku nantikan sentuhanmu. Shalom Aleichem. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita sekarang berada di dalam Minggu Paskah yang ke-6, di mana kita bersama memasuki minggu-minggu terakhir Paskah sebelum kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, dan nanti akan dirayakan Minggu Paskah yang ke-7, dilanjutkan dengan Pentakosta. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kitab suci yang hendak kita perhatikan pada pagi hari ini diambilkan khususnya dari ayat yang ke-9 dari Roma pasal 12 tadi, yang demikian: hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Bapak Ibu, kata baik di sini memiliki arti, yaitu hidup yang menguntungkan. Baik disebutkan di sini, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Artinya lakukanlah yang menguntungkan kehidupan sesama dan dunia ini. Kalau kita perhatikan bahwa seluruh dunia ini, setiap orang hendak mencari keuntungan. Tidak terkecuali setiap kita juga. Bagaimanapun setiap orang ingin hidupnya selalu menerima keuntungan dan tidak mau rugi. Itu sudah manusiawi. Dan pada hari ini melalui peristiwa Paskah di mana kita menghayati perjumpaan dengan Yesus yang menyelamatkan, ini berarti bahwa kita bersama sedang merayakan bahwa Tuhan memberi keuntungan kepada umat yang dikasihinya. Keuntungan itu adalah hidup di dalam Kristus, hidup bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus, hidup di dalam kekekalan bersama dengan Allah. Itulah hidup yang memberi keuntungan bagi umat yang percaya. Dan pada hari ini, ketika kita bersama memperhatikan Roma pasal 12 ayat 9, maka kita dapat menghayati juga bahwa Allah adalah Allah yang memberikan keuntungan kepada umatnya. Dan sekaligus melalui pembacaan kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21 tadi, kita diberi arahan karena Allah adalah Allah yang memberi keuntungan, maka hidup kita sebagai umat Allah dipanggil untuk mendatangkan keuntungan bagi setiap orang. Dan kalau kita memperhatikan satu demi satu, maka kitab suci ini hendak menjelaskan beberapa hal. Kalau kita belajar kitab Roma, berarti kita sedang belajar bagaimana Paulus menghadapi situasi jemaat di Roma yang pada saat itu hidup mereka yang ingin mencari keuntungan, tetapi mereka caranya berbeda-beda. Ada yang mencari keuntungan untuk menunjukkan bahwa dirinya sendirilah yang berhak memiliki keuntungan hidup surgawi, yaitu kelompok Yahudi. Di sisi lain ada kelompok Yunani di wilayah Roma, di mana mereka kelompok yang seringkali dianggap sebagai kelompok yang berbeda dengan Yahudi, tidak selamat kalau tidak disunat terlebih dahulu. Orang Yunani atau orang non-Yahudi biasanya tidak memiliki tradisi sunat, tetapi mereka dianggap tidak selamat oleh orang Yahudi. Tetapi orang Yunani mengutamakan ilmu pengetahuan, dan bagi Paulus situasi keuntungan masing-masing ini tidak menguntungkan keutuhan jemaat. Oleh karena itu Paulus mendorong supaya jemaat hidup untuk saling memberi keuntungan. Oleh karena itu dinasihatkan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya ya, yang memberi keuntungan satu dengan yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itulah latar belakang kitab Roma dan bagaimana Paulus mengajarkan ajaran supaya kasih itu ditunjukkan dengan cara hidup yang saling memberi keuntungan. Dari ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-12, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12, Paulus mendorong supaya jemaat Roma memiliki karakter, kepribadian yang mengasihi, dipraktekkan dengan cara hidup memberi keuntungan. Baik itu di ayat 9, 10, 11, dan 12. Di ayatnya yang ke-11, di sana dikatakan,
Ayat yang 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ini artinya kerajinan itu bisnis, bisa diterjemahkan dengan bisnis atau pekerjaan mereka, keahlian mereka, semangat mereka. Janganlah hendaknya semangat mereka dalam berbisnis juga menjadi lemah. Biarlah semangat berbisnis itu juga di dalam rangka melayani Tuhan, mengasihi dan memberi keuntungan. Itu hidup kepribadian karakter umat Roma dibentuk oleh firman Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-13 sampai 18, di sana Paulus mengajarkan bagaimana hidup yang memberi keuntungan di dalam praktek. Jadi hidup memberi keuntungan bukan hanya di dalam pikiran, bukan hanya di dalam kepribadian, tetapi dipraktekkan dalam hidup, di dalam bermasyarakat. Oleh karena itu di sana dikatakan membantu kekurangan di ayat 13. Di sana dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang yang kudus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan, membantu orang kudus, membantu kekurangan. Di sini di dalam bahasa Yunaninya koinonia, bukan diakonia. Jadi membantu kekurangan itu adalah tindakan persekutuan. Dipanggil untuk memberkati penganiaya, solidaritas, tertawa dan menangis bersama dengan orang yang tertawa dan menangis. Konsolidatif hidupnya, praktek hidup menguntungkan yang lain adalah bersedia konsolidasi. Praktek hidup yang bersedia membangun nilai-nilai positif, nilai perdamaian di ayat 17 dan ayat 18. Hidup yang memberi keuntungan adalah sekaligus hidup yang memberi ruang bagi karya Allah. Hidup yang positif itu artinya menyikapi bahwa hidupnya tidak tertuju kepada siapa yang melawan, siapa musuhnya, tetapi hidup yang terus memberikan hal yang baik, yang menguntungkan. Kalau ada orang yang diberi keuntungan membalas dengan kerugian, merugikan, itu biarlah Allah yang bekerja. Jadi hidup memberi keuntungan sekaligus hidup memberikan ruang bagi Allah bekerja. Allah akan melakukan pekerjaannya, umatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Musuh melakukan bagiannya, umat Tuhan dipanggil melakukan karya baik. Sehingga kesimpulannya di ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, dengan hal yang menguntungkan. Kalau ada orang membuat saudara adalah hidup yang membangun karakter, dipraktekkan dan memberi kesempatan kepada Allah. Dan kesimpulannya, umat Tuhan tetap dipanggil untuk menghadirkan yang baik, yang menguntungkan. Sehingga kalau kita bersama dengan seluruh jemaat GKSBS sedang mempelajari, menggumuli tema pengorbanan Tuhan Yesus, inspirasi bagi dunia, maka sungguh bahwa yang memberi keuntungan adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah bersedia berkorban untuk menyelamatkan manusia. Kita dapat belajar, sungguh pengorbanan Tuhan Yesus menjadi inspirasi kebaikan. Yang berikutnya, bahwa tema hari ini memelihara kasih persaudaraan. Memang memberi keuntungan artinya kita sedang menganggap setiap orang sebagai saudara. Marilah kita pelihara kasih persaudaraan. Di dalam konteks corona yang belum selesai sampai hari ini, marilah kita tetap mempraktekkan hidup, memelihara kasih persaudaraan. Dan puji Tuhan, kita telah belajar mempraktekannya dan memberi ruang kepada Tuhan untuk bekerja, meluaskan berkat-Nya sehingga semakin banyak orang hidup mengalami kebaikan karena ada persekutuan, ada koinonia yang berdiakonia,
ada persekutuan yang melayani. Semoga Tuhan menolong kita di dalam setiap persoalan yang kita hadapi dan menjadikan kita tetap menjadi pelaku kebaikan yang mendatangkan keuntungan bagi banyak orang. Tuhan memberkati, selamat memberikan keuntungan, selamat Paskah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki saat teduh di dalam doa kita, dan nanti kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Marilah kita bersama berdoa. Bapa yang rahmani, kami mengucap syukur atas firman yang meneguhkan kehidupan kami, kehidupan yang telah Engkau peliharakan, yang Engkau kasihi, yang Engkau beri keuntungan. Kini giliran kami untuk mendatangkan keuntungan bagi sesama kami dan dunia yang kami tinggali, lingkungan yang kami tinggali, supaya mereka dapat bersukacita mengalami kemurahan Tuhan yang memberikan keuntungan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan baik yang telah dilakukan banyak orang, kiranya mendatangkan sukacita, memberikan semangat dan kebaikan yang terus-menerus menyalurkan kehidupan yang menguntungkan berasal dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga. Kami mohon pertolongan Engkau yang memberi kekuatan di dalam pergumulan, di dalam masa Corona atau COVID-19 yang masih belum jelas kapan berakhir. Kami berdoa untuk pergumulan dan kekurangan setiap keluarga. Engkau yang akan mencukupkan. Kami bergumul bersama dengan mereka. Engkau beri kekuatan mereka yang sedang berada di dalam beban berat. Kami berdoa untuk mereka yang sakit. Engkau memberi kesembuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia. Engkau memberikan masa hidup. Engkau juga memberikan masa bahagia. Engkau juga memberikan kekuatan untuk menikmati masa-masa tua dengan penuh kegembiraan. Kami berdoa untuk setiap anggota jemaat dimanapun mereka berada, ketika mereka juga harus memikirkan untuk masa depan anak-anak mereka untuk melanjutkan belajar. Engkau memberkati setiap orang tua untuk melanjutkan anak-anak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan jemaat, supaya mereka dapat Engkau beri kesehatan, Engkau berikan kekuatan untuk tetap melayani Tuhan, sekalipun dalam keterbatasan situasi. Engkau berikan perlindungan di dalam keluarga setiap pelayan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemimpin kami, supaya dapat mengendalikan situasi negeri ini di dalam situasi menghadapi dan juga memutuskan rantai persebaran COVID-19. Engkau menolong pemimpin bangsa kami. Berkati pemimpin bangsa kami, presiden sampai tingkat yang paling bawah di dalam masyarakat, sehingga persebaran COVID bisa dihentikan. Kami berdoa bagi gereja-gereja yang beribadah dan masih beribadah di rumah. Engkau berkati jemaat yang beribadah di rumah, berkat-Mu tetap Engkau nyatakan. Terima kasih untuk setiap penyertaan, dan semuanya ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama menyambut pemberitaan kitab suci pada hari ini dengan menyanyikan kidung jemaat
249, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Marilah kita berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan dari seluruh penjuru dunia, kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar di dalam memberikan persembahan kepadanya, yaitu yang diambilkan dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 sampai dengan 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita haturkan persembahan ini kepada Tuhan sambil memuji namanya yang agung dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 367, Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah mengaturkan persembahan ini di dalam doa. Bapa kami, dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga. Bahkan sebenarnya adalah juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari milik-Mu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil-Mu, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami selalu berdoa. Amin. Marilah dengan rasa syukur dan sukacita firman Tuhan yang telah kita terima dalam ibadah ini kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita tanggapi dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 282. Tuhan tolonglah. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, jika di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama mendengar sabda dan firman di mana Allah memberikan keuntungan bagi umatnya, dan setiap umat dipanggil untuk mempraktekkan hidup yang mendatangkan keuntungan bagi semua orang dan alam semesta. Pertolong-tolonganlah menghadirkan damai sejahtera Allah dalam hidup ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demi kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.